Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Bapak akan menjelaskan sedikit ya, tapi nanti prakteknya banyak, yaitu cara kerja VLAN ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kalian menyaksikan video yang dibuat oleh orang lain, nah ini akan Bapak buat sendiri, yaitu bagaimana cara kerja VLAN sih sebenarnya gitu. Nanti kita akan melihat prakteknya langsung ya. Bapak akan praktekkan langsung. Oke. Jadi sebelum itu sedikit tentang cara kerja VLAN itu. Ternyata gini. VLAN itu diklasifikasikan ya berdasarkan metode atau tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik menggunakan port, MAC address, semua informasi yang mengandung pengalamatan suatu VLAN disimpan dalam suatu database atau table. Jika penandanya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengindikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN. Jadi dia harus terklasifikasi gitu. Nah, itu ciri-ciri dari si VLAN. Oke, selanjutnya untuk mengaturnya, maka biasanya digunakan switch atau bridge yang manageable ya, atau yang bisa diatur. Nah, ini penting nih, poin ini. Jadi menggunakan switch atau bridge yang manageable. Kalau yang nggak manageable, dia nggak bisa gitu. Switch atau bridge ini yang bertanggung jawab untuk menyimpan semua informasi dan konfigurasi. Nah, ini menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN dan dipastikan semua switch atau bridge memiliki informasi yang sama. Jadi kalau informasinya sama, dia akan sama. Contohnya misalkan dia VLAN 1 nih, maka dia akan terhubung dengan VLAN 1 gitu. Semua PC atau semua klien yang ada di VLAN 1 itu maka akan terhubungnya dengan VLAN 1 gitu. Nanti yang lain lagi, kalau misalnya VLAN 10 ya dengan VLAN 10, VLAN 20 dengan VLAN 20 dan seterusnya. Switch akan menentukan kemana data-data akan diteruskan dan sebagainya, atau dapat pula digunakan suatu software pengalamatan atau bridge software yang berfungsi mencatat atau menandai suatu VLAN beserta workstation yang di dalamnya untuk menghubungkan antar VLAN yang dibutuhkan router. Ya, jadi nanti switch inilah yang akan mengaturnya gitu. Tentu saja dengan konfigurasi dari kita sebagai konfigurator ya. Oke, langsung saja ya. Bapak akan praktekkan sedikit tentang VLAN ini ya. Kalian bisa lihat di layar kalian. Nah, ini merupakan aplikasinya ya. Aplikasi dari si yang disebut dengan namanya Cisco Packet Tracer. Ya, ini kalian bisa lihat, bawa perbesar dulu. Ya. Nah, ini Bapak akan praktekkan. Ini Bapak akan memasukkan 4 PC saja dulu ya. PC 4, PC 5, PC 6 sama PC 7. Oke. Ya. Tapi ini Bapak ganti namanya aja deh biar gampang. Ini PC 1 aja. Yang ini PC 2. Ini PC 3. Ini PC 4 ya. Nah, ini supaya mempermudah kalian memahaminya. PC 1 dan PC 2 nih kita anggap dia ada di lantai 2, di atas lantai 2 ya. Nah, ini kita anggap dia ada di lantai 2.
yang ini lantai is lantai 1. Jadi ada lantai 2, ada lantai 1. Ya. Nah, namun walaupun ada di lantai 1 dan lantai 2, nanti PC yang ada di lantai 2 akan bisa terhubung dengan PC yang di lantai 1. Tapi antar PC lantai 1 ini tidak bisa terhubung. Itulah fungsi VLAN. Dan VLAN itu bisa digunakan, bisa dibuat sebagaimana kalian buat itu, dengan apapun itu bisa sebenarnya. Yang penting prinsipnya VLAN itu adalah pengaturan LAN secara virtual gitu. Mau IP-nya saja yang diganti ya itu termasuk VLAN juga gitu. Tapi mau diganti secara VLAN-nya berapa itu juga VLAN juga. Jadi nggak ada masalah. Nah, ini contohnya Bapak akan masukkan ya switch. Tadi catatannya switchnya harus apa? Yang manageable. Ya kalau nggak manageable dia nggak akan bisa. Nah gitu. Nah kabelnya apa? Ini kalian harus tahu ya. Kalau misalnya dari PC ke switch ini kabelnya apa? Ya, yang jelas dia harus kabel strike. Nah ini FA01 karena PC 1 gitu ya, supaya gampang aja. PC 2 berarti FA02. Ingetin tuh FA02 fast ethernet ya kan, 2 gitu. Terus ini FA03 fast ethernet 0/3. Terus PC 4 ini FA0/4. Nah ini. Nah kita cepetin aja. Nah tandanya warna apa nih? Warna hijau. Artinya kalau tandanya warna hijau, nah ini artinya dia sudah terhubung gitu. Tapi apakah langsung bisa kita ping? Ya dicoba saja. Tapi yang jelas biasanya nggak akan bisa gitu. Karena apa? Karena belum dimasukkan IP-nya kayak gitu. Nah, jadi kita masukkan IP dulu nih supaya gampang. Kita main statis aja dulu 192.168.0.1. Samain aja ya. Jangan lupa subnet max-nya. Terus PC 2 berarti kita masukin 192.168.0.2. Ya, samain. Terus PC 3 kita masukin lagi 192.168.0.3. Nah, terus itu PC 4 192.168.0.4. Nah, oke. Nah kalau kayak gini bisa terhubung nggak Pak? Ya harusnya bisa. Nah contohnya nih ya, 1 ke 3 successful, 1 ke 2 successful, 2 ke 4 successful terus ya. Nah terus 4 ke 1 ya bisa lah intinya gitu ya. Ya kayak gitu. Nah ini bisa. Nah ini kalau ini belum dibikin VLAN. Kenapa? Karena terhubung semua gitu. Nanti contohnya misal lantai 1 ini ada 2 instansi di sini, misalkan ada di sini marketing, ya kan? Yes. Marketing. Di sini ada akuntansi. Nah ini marketing sama ada juga akuntansi. Nah ini nanti nggak bisa terhubung nih. Kita pengennya gitu, marketing dengan lantai 1 dengan marketing lantai 2 terhubung. Tapi akuntansi lantai 1 dengan lantai 2 terhubung, tapi akuntansi sama marketing itu nggak terhubung kan gitu pengennya. Gitu. Itu yang penting sebenarnya di situ kita kenapa harus menggunakan ini gitu.
Dah, lanjut ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya si switchnya inilah yang kita akan buat manageable. Kita akan buat VLAN. Nah, nih. Oke, ini konfigurasi Bapak kasih lihat ke kamu. Sebentar. Nggak mau muncul ya. Nah, nih. Oke, ini dia. Nah, ini konfigurasinya. Ya, kita buat dulu ya. Ini jangan lupa setiap mau konfigurasinya switch ya, kita ganti EN dulu. EN artinya kita enable dulu. Jadi tanda panahnya berubah menjadi tanda kutip ya. Nah, lanjut lagi. Nah, ini jangan lupa nanti kita config ya. Kita config. Ini caranya konfigur terminal kayak gitu. Nah, ini akan berubah nih dari switch switch tanda pagar ketika konfigurasi terminal atau conf t ini akan berubah jadi switch config ya. Switch config kayak gitu. Nah, switch config. Nah, lanjutnya kita ingin merubah ya, ingin merubah apa? Ingin merubah di sini ada PC 1 ya terhubung dengan PC 3. Tapi nggak bisa terhubung dengan PC 2 dan PC 4. PC 2 terhubung sama PC 4 tapi tidak bisa terhubung dengan PC 1 dan PC 3. Nah, kita lihat dulu portnya di sini. Portnya ini FA0/1. Ini portnya FA0/3. Ini portnya FA0/2. Ini portnya FA0/4. Intinya 1 sama 3, 2 sama 4. Nah, itu yang harus kalian ingat. Kayak gitu. Nah, balik lagi. Nah, untuk membuat VLAN, kita tinggal klik aja VLAN. Kita bikinnya VLAN 10. Ya. Berubah tuh switch config VLAN. Nah, namain name ya. Misalnya mau namain ada 2 kelas kan, TKJ 1. Nah, ini jangan lupa jangan pakai spasi gini, spasi 1 salah. Tapi TKJ 1. Artinya ini dia namanya adalah TKJ 1. Nah, habis itu apa lagi? Langsung aja bikin VLAN 20. Habis itu name TKJ 2. Ini artinya apa? Nah, ini kalau kita spasi. Kalau kita spasi dia gagal kan? Invalid input detected at maker. Nah, jadi name TKJ 2. Nah, ini kita enter aja ya. Kita enter aja sehingga dapat name TKJ 2. Sehingga di sini nanti kalau kita show VLAN itu caranya kita end dulu ya, kita keluar terus kita show VLAN. Nah, ini akan kelihatan bahwasannya kita sudah namain VLAN TKJ 1 sama TKJ 2. Nah, di VLAN 10 sama VLAN 20. VLAN itu ada dari 1 sampai 1005 nih ya. VLAN itu ada dari 1
sampai 1005. Yang kita pakai itu adalah VLAN 10 sama VLAN 20. Selebihnya bebas, mau VLAN berapapun antara 1 sampai 1005 boleh. Tapi kalau 1 nggak bisa karena udah dipakai sama default. Terus 1005 nggak bisa karena dipakai nih. Terus 1002, 3, 4 nggak bisa karena sudah digunakan. Jadi gunakanlah yang selain dari 1, 1002, 1003, 1004 dan juga 1005. Gunakanlah yang lain ya, intinya kayak gitu. Lanjut lagi, tadi masih ingat sebelumnya enable, habis enable berarti kita konfigur terminal conf t. Nah, sehingga berubah jadi switch config ya kan. Nah, habis itu kita langsung bisa nah di sini kita ingin menambahkan si PC1 ke VLAN. Nah, ini kita bikin dulu nih. Karena dia pengen satu tempat marketing, berarti kita rubah nih PC1 ini ke VLAN 10 nih, marketing ini VLAN 10. VLAN 10. Nah, yang ini kita bikin VLAN 20. VLAN 20. Nah, artinya ya ini VLAN 10 ini untuk marketing, VLAN 20 untuk akuntansi. Atau tadi kan namanya TKJ dah, kita ganti aja jadi TKJ ya. TKJ 1 ini TKJ 2 gitu ya. Nah, VLAN 10 ini untuk TKJ 1, untuk VLAN 20 untuk TKJ 2. Nah, sekarang kita ganti nih. Ya, kita masukin nih. Yang VLAN 10 portnya berapa aja? FA01 sama FA03. Nah, berarti FA01 sama FA03 masuk ke VLAN 10 gitu ya prinsipnya. Oke. Kita coba langsung nih ya. Oke. Berarti kita interface ya FA0/1, kita enter. Nah, ini switch port, mode akses, switch port, jangan salah nih, port mode akses. Wah, ini ada yang salah, akses switch port. Switch port jangan sampai salah nih, switchnya ikutin yang atas aja tuh ya kan. Ini ada SWITCH switch port ya, mode akses, C nya double, S nya double. Nah, switch port ya, akses atau ACC aja boleh ya, VLAN 10. Nah, kalau kayak gini berhasil nih, nyambung. Nah, kita masukin lagi interface FA03 tadi ya, yang dimasukin ke VLAN 10, berarti interface FA 0/3. Ini sama masukin nih switch port, switch port, mode akses ya, switch port, akses VLAN 10. Ah, gitu ya. 1 sama 3 dimasukinnya ke VLAN 10. Nah, sekarang interface FA0/2 dan 4 itu ke VLAN 20. Wah, tinggal masukin aja interface FA0/2 switch port, mode akses, switch port ya, akses VLAN 20. Nah, kita masukin lagi interface FA0/4 switch port, akses VLAN 20. Switch port, mode akses dulu, mode akses
Habis itu baru switch port, akses VLAN 20. Nah, ini artinya tadi yang kabel FA0/1 ini akan terhubung dengan VLAN 10, FA0/3 akan terhubung dengan VLAN 10, FA0/2 akan terhubung dengan VLAN 20, FA0/4 akan terhubung dengan VLAN 20. Nah, itu intinya di situ ya. Oke, kita akan lihat dulu, kita akan show VLAN. Jangan lupa END dulu. Kita show VLAN. Artinya, nih lihat, ada di sebelah kanan kita. Ini FA0/1 sama FA0/3, FA0/2 sama FA0/4. FA0/1 sama 3 terhubung dengan VLAN 10. FA0/2 dan FA0/4 terhubung dengan VLAN 20. Intinya seperti itu ya. Ini cara konfigurasinya. Nanti dicatat tuh cara konfigurasinya ya. Singkatan-singkatannya boleh dicari di internet. Ya, seperti itu. Intinya di internet tuh udah lengkap sih sebenarnya. Ya, yang penting ini prakteknya aja. Ya, sama Bapak muncul di sini. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba nih. Ya, kita akan coba langsung kita coba. Berhasil nggak sih yang tadi kita konfigurasi? Nah, tadi prinsipnya TKJ 1 semua bisa terhubung dengan TKJ 1 walaupun beda lantai. Ini lantai 1, lantai 2. Nah, bisa aja kan nih kelas 10, nih kelas 11. Bisa terhubung nih. Ya. Kita coba ya. Kita coba, berarti ini nih kita ping 3 ke 1, nyambung nggak? Nyambung, ya kan? Apalagi 4 ke 2, nyambung nggak? Nyambung, karena sama-sama TKJ 2, yaitu VLAN 20. Kalau TKJ 1 sama-sama TKJ 1 karena VLAN 10. Oke. Nah, lagi yang atas ke bawah, nyambung nggak? Ininya ke bawah. Nyambung kan? Terus juga ini yang atas ke bawah, nyambung nggak? Nyambung. Tapi ketika dia berseberangan, yang artinya beda TKJ-nya, ini TKJ 1 nih yang atas lantai 2 ke TKJ 2 lantai 1, bisa nggak kira-kira? Valid, gagal. Arti terbatasi di sini. Lihat lagi ya. TKJ 2 lantai 2 ke TKJ 1 lantai 1. Ya. Hasilnya apa? Valid, gagal. Artinya kalau dia berseberangan gagal karena beda kamar. Inilah fungsi dari pembuatan VLAN ya. Pembuatan VLAN. Ya, saya harap kalian bisa memahaminya ya. Karena memang VLAN ini penting sekali untuk dipelajari. Kenapa? Karena ini dasar dari konfigurasi yang kalian akan laksanakan di kelas, baik kelas 11 maupun kelas 12. Yang artinya di kelas 11 itu kalian akan konfigurasi switch, akan konfigurasi router, akan konfigurasi yang lain-lainnya. Itu dimulai dari sekarang nih, udah mulai mengkonfigurasi gitu. Kalau RPL itu bahasanya adalah kalian coding gitu kan. Kalau desain grafis atau multimedia itu bahasanya kalian mendesain. Tapi kalau misalkan TKJ ya itu kan banyak konfigurasi. Konfigurasi. Ya, oke, mungkin itu sekilas ya untuk penjelasan VLAN ya dari Bapak. Bapak harap dari sini kalian paham sehingga bisa kalian bisa dapat memahami betul tentang hakikat dari si VLAN tersebut sehingga bisa menyempurnakan pengetahuan kalian tentang VLAN. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.